Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Heri Mahizar selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, pada kesempatan hari ini saya mewakili tim kami akan mempresentasikan tentang materi pengantar ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, sebelumnya, kenalkan ini adalah tim kami. Saya sendiri bernama Meggy Trimulyani dengan NIM 2104-21005. Kemudian teman saya, Geza Herlin Andita dengan NIM 2104-21004. Dan Garin Citra Prayoga dengan NIM 2104-21003. Baik, teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini kita bakal belajar bareng-bareng tentang poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah konsep pasar persaingan sempurna. Kemudian marginal revenue, marginal cost, dan profit yang berlaku pada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek, pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, kemudian kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, kemudian karakteristik pasar persaingan tidak sempurna, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna, serta jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Baik, kita langsung saja ya. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep pasar persaingan sempurna. Nah, biar lebih fokus lagi, Mega pengen ngajakin teman-teman untuk fokus pada satu kata, yaitu pasar ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat apa definisi dari pasar? Iya, jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, betul ya, itu dulu. Itu betul, itu makna pasar dalam ilmu ekonomi dulu, tapi sekarang dengan maraknya online shop ya, mungkin barangkali kita seharian nggak ada hari tanpa check out masukin keranjang di all shop gitu ya. Itu ternyata nggak perlu ketemu antara penjual dan pembeli terlebih dahulu, baru kemudian bisa terjadi pasar gitu ya. Artinya kalau dalam ilmu ekonomi yang sekarang, pasar adalah tempat bertemunya demand and supply, di mana demand itu adalah permintaan dan supply itu adalah penawaran. Nah, itu ya. Kemudian pasar, jika dibagi berdasarkan demandnya, itu ada dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di pasar persaingan tidak sempurna, ini beberapa contohnya, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, ini jangan sampai salah paham ya teman-temannya. Biasanya banyak yang menganggap bahwa pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik itu sama, padahal sebenarnya beda. Nanti akan kita jelaskan ya lain kesempatan. Nah, teman-teman, ternyata teman-teman itu bisa membedakan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna itu berdasarkan ciri-cirinya atau karakteristiknya. Jadi teman-teman bisa menganalisis sendiri. Nah, karakteristik yang pertama adalah jika penjual dan pembeli yang berada dalam pasar tersebut itu berjumlah sangat banyak, nah itu bisa jadi salah satu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, jadi yang jualan nggak cuma satu penjual aja, jadi kita nggak ketergantungan, tapi sangat banyak, dan pembelinya pun sama gitu ya, nggak ketergantungan satu pembeli, tapi juga sangat banyak kayak gitu. Nah, penjual dan pembeli yang sangat banyak ini mengakibatkan tidak ada satupun pihak yang kemudian bisa menentukan harga gitu ya, dan harga itu akhirnya ditentukan secara alami oleh pasar, sehingga dalam pasar persaingan sempurna ini penjual dan pembeli itu sifatnya sebagai price taking gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah produknya homogen. Jadi produk yang dijual itu sama atau hampir sama gitu. Jadi bayangin aja ada 10 penjual beras atau bahkan 100 penjual beras dengan kualitas yang misalnya sama gitu. Sehingga apabila ada perusahaan yang menaikkan harga kayak tadi ya, ini berhubungan dengan karakteristik yang pertama, ini nanti otomatis konsumen di perusahaan itu akan beralih ke pilihan-pilihan perusahaan lain yang menjual barang serupa tapi harganya mungkin lebih murah gitu ya, daripada perusahaan yang pengen dapat harga, pengen dapat untung lebih banyak gitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian free entry and exit juga jadi salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna. Jadi penjual dan pembeli ini bebas untuk
masuk dan keluar pasar gitu ya. Jadi kalau misal pengen menjual sesuatu karena kita ngelihat bahwa produk itu menjanjikan, itu kita bisa mudah ya udah tinggal jualan aja gitu. Tapi kalaupun misalnya ada kerugian, kita tinggal keluar pasar aja tanpa ada hambatan yang berarti gitu. Nah, contoh barangnya ini sebenarnya teman-teman dalam kehidupan nyata atau real life itu nggak ada yang namanya pasar persaingan sempurna 100% tuh nggak ada. Cuma ada barang-barang yang kemudian mendekati. Contohnya ya barang pertanian, minyak bumi, gas alam, dan bahan mentah lain. Gitu. Nah, produk-produk komoditi ini kalau misalnya dalam istilah ekonomi disebut komoditi. Nah, kemudian knowledge atau informasi gitu ya. Jadi di pasar persaingan sempurna ini sorry banget ya ternyata penjelasannya belum Mega ganti. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Di pasar persaingan sempurna ini informasi tentang produk, informasi tentang harga, bahan baku, buyer dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa dengan mudah diakses oleh semua pihak gitu, baik oleh penjual ataupun pembeli. Jadi informasi itu tidak dimonopoli oleh satu dua orang saja atau segelintir orang, tapi benar-benar sangat transparan, bisa diakses oleh semua pihak. Nah, kalau dalam istilah ekonominya disebut dengan symmetric information. Kalau kita ngelihat, tapi kan kalau misalnya kita ngelihat di pasar-pasar pada umumnya gitu ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman masuk di komunitas-komunitas ekspor, impor atau jualan-jualan apa gitu ya, itu kadang ada yang nawarin barang siapa yang pengen ngerti data produk, yang pengen ngerti data buyer dan lain sebagainya itu harus beli dulu. Nah, itu salah satu jadi itu bukan symmetric information ya karena informasinya itu tidak bisa didapat dengan mudah. Sementara kalau misal di pasar persaingan sempurna ini, semuanya yang bisa akses informasi itu dengan sangat mudah gitu. Nah, bukan akibat, salah satu efek gitu ya, informasi yang kemudian bisa didapatkan oleh banyak pihak, semua pihak dengan sangat mudah gitu ya, sehingga produsen nggak bisa tuh semena-mena natepin biaya gitu. Jadi no eksploitasi konsumen kalau misal di sini gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi bahwa price itu sama dengan marginal cost gitu ya. Jadi harga itu sesuai dengan marginal cost yang kemudian terjadi gitu ya. Baik. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang marginal revenue, marginal cost, dan profit. Jadi konsep marginal revenue, marginal cost, dan profit yang berlaku di pasar persaingan sempurna ini, jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu ini tidak mempengaruhi harga pasar gitu ya. Kayak kembali ke yang karakteristik pertama itu bahwa pasar itu dan pembeli itu hanya sebagai price taking. Nah, di mana average revenue sama dengan marginal revenue sama dengan profit sama dengan price gitu ya, sorry. Kemudian di sini total revenue itu sama dengan price kali quantity, average revenue sama dengan total revenue dibagi quantity, dan marginal revenue sama dengan selisih total revenue dibagi selisih quantity. Baik, biar lebih mudah dipahami ya teman-teman, kita akan melihat tabel berikut ini. Baik, ini misalnya nih Mega jualan 1 galon gitu ya, dengan memproduksi 1 galon dengan price $6 gitu, sehingga ketika Mega jualan 1 galon itu Mega juga akan mendapatkan total revenue itu sama dengan $6 gitu ya. Kalau misal 2 galon ya price satu galonnya itu tidak kemudian jadi mahal gitu ya, tapi tetap $6, sehingga total revenue yang Mega dapatkan ketika menjual 2 galon itu sama dengan $12 gitu ya. Jadi di sini akan terjadi konsep AR, average revenue, sama dengan MR atau marginal revenue sama dengan price. Kita lihat ya di sini ya. AR, nah di sini $6 sama dengan marginal revenue $6 juga di sini kan, sama dengan price $6 juga. Nah, itu ya tadi ya penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan bicara soal bentuk kurva. Jadi bentuk kurva yang kemudian terjadi di pasar persaingan sempurna ini ada 2 teman-teman. Jadi kurva demand individu atau satu perusahaan, dan kurva demand industri atau pasar atau banyak perusahaan gitu. Bentuk kurva demand individu
atau satu perusahaan ini bentuknya horizontal. Nanti kenapa ini biasa ya kalau misalnya kurva itu kan ada sumbu price, ada sumbu key gitu ya. Kenapa bisa horizontal? Nanti akan ada penjelasannya di lain sesi ya. Kemudian kurva demand, bentuk kurva demand dari industri atau pasar itu miring gitu ya. Baik, lanjut. Nah, kita akan menjelaskan tentang proyeksi laba di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Jadi kan tadi kalau misal di karakteristik itu kan kita bicara bahwa karena informasi terjadi symmetric information, penjual dan beli juga sangat banyak sehingga kan produsen itu tidak bisa semena-mena menentukan harga. Mungkin akan timbul pertanyaan, lah berarti kita nggak bisa dong dapat laba yang gede ketika ada di pasar persaingan sempurna. Oh, ternyata nggak juga loh teman-teman. Ternyata kalau bisa juga kok kita dapat laba yang kemudian gede, atau kalau misal dalam istilah ekonominya ini disebut dengan laba supernormal gitu ya dalam pasar persaingan sempurna. Cuma S dan K-nya berlaku teman-teman, ada syarat dan ketentuan gitu. Contohnya seperti ini, misalnya dalam sistem pasar persaingan sempurna itu nggak ada orang yang jualan terong, kemudian Mega datanglah di situ jualan terong dan peminat terong itu sangat banyak sehingga Mega bisa dengan terserah-serah Mega karena Mega pengen dapat untung banyak, Mega nentuin harga terong itu harga yang tinggi gitu karena semua orang suka terong kayak gitu. Nah, sehingga bisa jadi tuh Mega jualan terong aja untungnya bisa ratusan juta gitu dan lain sebagainya. Itu bisa bisa aja terjadi gitu ya. Jadi ini yang dinamakan laba supernormal. Jadi laba yang kemudian terjadi jika total revenue itu lebih besar daripada total cost gitu. Jadi tolong juga jangan expect bahwa laba supernormal berarti kalau misalnya kita profitnya itu ratusan juta ya enggak juga gitu. Yang penting konsepnya adalah terjadi dikatakan laba supernormal apabila total revenue itu lebih besar dari total cost, itu udah bisa dikatakan sebagai laba supernormal. Nah, oke. Kita ke proyeksi laba yang selanjutnya. Nah, karena orang-orang tuh pada tahu gitu ya bahwa wah Mega jualan terong aja untungnya bisa ratusan juta gitu ya. Otomatis kan banyak juga yang tertarik pengen jualan terong juga gitu kan. Akhirnya yang jualan terong nggak cuma Mega gitu, tapi banyak yang jualan terong. Nah, akhirnya semakin banyak perusahaan yang kemudian jualan terong, konsumen jadi bisa pilih-pilih gitu kan. Mana nih yang lebih murah gitu kan. Akhirnya yang tadi sebelumnya Mega bisa mendapatkan laba supernormal karena harus banding harga dengan perusahaan lain, turunlah jadi laba normal. Nah, laba normal ini sering disebut dengan kondisi BEP gitu ya, atau kondisi di mana total revenue itu sama dengan total cost gitu ya. Nah, kemudian karena ternyata semakin lama semakin banyak yang jualan terong, ini bisa juga nih terjadi proyeksi laba yang ketiga, yaitu rugi gitu ya, karena harus banting harga bersaing dengan perusahaan lain misalnya. Jadi akhirnya penjual-penjual terong itu mengalami kerugian. Nah, ini bentuk kurvanya ya, kita akan jelaskan di lain kesempatan. Nah, itu dia ya. Jadi proyeksi laba dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek gitu. Kemudian kalau proyeksi laba dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang gimana? Nah, ini dia. Nah, karena tadi ya ternyata symmetric information-nya itu bisa didapatkan oleh semua pihak dengan transparan. Jadi akhirnya nanti secara alami akan akan membuat labanya itu jadi normal gitu ya. Artinya penjual juga mendapatkan keuntungan, tapi konsumen juga bisa mendapatkan harga itu dengan adil gitu ya. Baik. Itu ya. Jadi proyeksi pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Nah, kita ke poin selanjutnya yaitu kelebihan sistem pasar persaingan sempurna. Nah, jadi yang pertama itu tadi ya, terjadi symmetric information. Pembeli itu sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kerugian atau kekecewaan. Kemudian konsumen juga merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar gitu ya. Dan ada persaingan murni karena barang-barang yang diperjualbelikan itu homogen, nggak ada monopoli gitu. Kemudian harga juga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya.
kita juga dengan mudah bisa memilih atau menentukan barang yang ingin diperjualbelikan, dan barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Namun pasar persaingan sempurna ini juga memiliki kelemahan karena ya tadi Mega bilang bahwa tidak ada barang yang 100% itu pasar persaingan sempurna itu nggak ada, cuma ada yang mendekati. Nah, dan ini juga limited ya. Misalnya kalau di sini diterangkan bahwa hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedang sektor yang lain itu banyak banyak tidak sempurnaannya gitu ya. Kemudian terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam proses kesejahteraan optimal konsumen, dan tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Nah, itu tadi penjelasan tentang pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jadi apa namanya, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh apa namanya ditanyakan gitu. Nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.